lalu duduk di sini. Lihat cara mobil ini dimodifikasi, dilapisi emas, seperti kota bawah tanah. Bashar memiliki koleksi mobil 1.330 buah. Kita mulai dengan istana terpenting di negara ini, Istana Rakyat. Tanah ini terletak di puncak gunung di Damaskus, menghadap ke kota. Lihat taman ini. Sesaat mungkin kau merasa ini Andalusia. Pohon jeruk di mana-mana di sekitarmu. Inilah Damaskus. Apa kau lihat para delegasi yang baru-baru ini ke Damaskus? Mereka ke istana ini. Namanya Istana Rakyat. Lihat penampilan luarnya menakjubkan. Lihat dalamnya. Ia dibangun oleh Jepang, maksudnya Allah yang mengubah keadaan. Baru sebulan lalu, Presiden Bashar al-Assad masuk melalui gerbang yang di sini ini. Lalu duduk di sini. Ini kawasan garasi Istana Kepresidenan. Garasi pribadi Bashar al-Assad. Ini garasi untuk saudaranya, Maher. Garasi Bashar ada di sana, punya saudaranya juga. Pada dasarnya ini garasi keluarga. Berisi 1.330 mobil. Semuanya itu milik pribadi. Mobil-mobil ini bukan untuk urusan kenegaraan. Mungkin ada yang bilang ini kendaraan untuk konvoi presiden. Tidak, mobil yang kau lihat ini bukan untuk konvoi negara atau untuk tamu resmi. Ada mobil antik usianya 100 tahun lebih, termasuk kendaraan edisi awal seperti Rolls-Royce berusia 100 tahun lebih. Ada juga Jaguar, Bugatti, Ferrari, dan Camry. Ini bukan mobil kepresidenan atau mobil untuk konvoi. Semuanya untuk urusan pribadi, untuk pamer. Lihat cara mobil ini dimodifikasi, dilapisi emas. Dapat dari mana? Dari uang rakyat. Sementara rakyat hidup menderita. Saya Brigadir Jenderal Fadi, Direktur Administrasi Kepolisian Lalu Lintas Umum Suriah. Aku di mobil presiden yang digulingkan dan lari, dirancang dengan gaya Damaskus. Ini juga adalah merupakan mobilnya yang dirancang khusus untuknya. Menurutku satu-satunya mobil berlapis emas. Ini mobil klasik yang modern. Namanya BCC Vintage. Diproduksi oleh perusahaan Rusia yang khusus membuat kendaraan mewah. Anti peluru. Ini salah satu istana di Damaskus. Pada hari kedua, kita mengunjungi rumah tamu mantan presiden. Kau bisa lihat seluruh Damaskus dari sini. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Aku berdiri di atap istananya. Dulu ada peluncur roket di sini. Orang biasa tidak diizinkan untuk mendaki Gunung Qosyun. Kita di atap istana Bashar al-Assad. Siapa yang membayangkan? Bukan hanya orang Suriah, dunia pun tidak menduganya. Bagaimana rasanya Suriah akan ambil jalan baru? Suriah merdeka. Kita berdiri di istana. Dari presiden kriminal yang mengusirmu. Dari Damaskus. Ini barak militer, semua miliknya termasuk Gunung Qosyun. Warga dilarang ke sana, kini boleh. Rumahnya ada di dekat istana di lingkungan paling mewah di Damaskus. Mereka pajang fotonya di pintu masuk. Ini garisnya. Perangkat ini dipakai untuk periksa apakah mobilnya dipasangi ban peledak saat masuk dan keluar. Kita ada di rumah. Rakyatnya menyerbunya setelah dia kabur ke Rusia.
Jutaan warga Suriah seberang lautan cari perlindungan di Eropa. Ini lantai 2 dan masih ada yang ketiga dan keempat. Tentu saja. Ada terowongan di bawah rumah. Pintu ini mengarah ke sisi lain, kita ke sana sebentar lagi. Ini rumah Bashar, presiden yang sedang buron. Dan ini rumah ayahnya. Barang-barang ini, semua ini milik ayahnya. Apa ini fotonya? Ya, ini rumah Hafiz al-Assad. Ini terowongan di rumah Hafiz al-Assad, tepat di sebelah rumah Bashar. Kita di terowongan. Apa ada rambu-rambu di sini? Rambu-rambu bawah tanah sebagai penunjuk jalan terowongan. Ada rambu-rambu di terowongan agar tak tersesat nih. Terowongan. Mereka bilang ada lorong dan kamar di bawah tanah. Jadi kita akan masuk lebih dalam. Kemana ini? Auranya menakutkan gitu. Masuk dalam di bawah tanah. Keluar ke rumah. Kau bisa tersesat seperti labirin. Seperti kota bawah tanah. Ini tempat gudang. Ini cetak birunya. Terowongan. Ini di bawah tanah. Kau bisa tidur di sini. Ini kamar tidur lainnya. Ini catu dayanya, pendingin udara. Bagaimana cara bawa semua mesin ini ke sini ya? Pintu nomor 8 agar kau tak tersesat. Ini aula besar. Inilah aula Damaskus. Kita masuk ke terowongan dan keluar di gedung lain. Aula Damaskus. Sungguh aula yang besar. Ini taman, dan ini gerbangnya. Selamat tinggal. Pemilik asli rumah ini, sudah dilarang tinggal di sana. Sekarang kita menuju keluar Damaskus. Kita kunjungi istana di kota lain. Seperti yang ada di Aleppo. Ini istananya, di Aleppo. Bashar tidur di sini di Aleppo. Ayo ke atas. وكل دروب الحب توصل إلى حلب. Ini istana pertama yang dimasuki para pejuang saat tiba di Aleppo. Ini kota pertama yang takluk. Ini kamar tidurnya nih. Lalu kita menuju Latakia. Tempat itu disebut pengantin pantai. Ada istana lain di sini. 3 tepatnya di tepi laut. Asarut. Dari dalam istana, kita sekarang ada di istana Bashar al-Assad di Latakia. Terdiri dari 3 istana. Tepi laut? Ya, benar. Dan juga memiliki dermaga dan helipad. Kau bisa tersesat di dalam istana ini. Juga antara pepohonan. Di dalam istana juga. Selamat datang di Latakia. Kami menyambutmu, Joe.
Aku ingin memberimu sesuatu dari Istana Basar, jeruk keprok. Di sini sangat terkenal pertanian jeruknya. Milik rakyat. Dari ketiga, Taman Istana. Kecut ya? Rasanya parah kayak Basar. Kita kibarkan tanda kemenangan di atas istana. Alhamdulillah. Kami menyebutnya lemon. Di Laut Mediterania, istana ini lebih besar dari semua istana di Aleppo dan Damaskus. Bisa menampung lebih dari 100 orang itu. Membentang di sepanjang pantai. Pada saat ini, jam menunjukkan pukul 06.18 pagi, waktu Damaskus, Suriah, tanpa Bashar al-Assad.